Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan akal dan hati nurani agar mampu hidup berdampingan dalam kebaikan dan keadilan. Kita bersyukur atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan umat beliau hingga akhir zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita kali ini adalah masyarakat madani sebagai cerminan umat Islam yang ideal. Jemaah yang dimuliakan Allah, konsep masyarakat madani ini berasal dari kata madaniyah yang berarti pendidikan. Dalam sejarah Islam, istilah ini merujuk pada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Masyarakat yang terkenal akan peradabannya yang tinggi, berkeadilan, dan menghargai perbedaan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak hanya mendirikan masjid saja, tetapi juga membangun sistem sosial baru. Seperti contohnya beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, lalu membentuk piagam Madinah sebagai dasar hukum, dan menegakkan keadilan tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Dan inilah cikal bakal masyarakat madani, yaitu masyarakat yang hidup dalam toleransi, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ciri-ciri masyarakat madani diantara lain adalah ada 4. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan. Jadi tidak hanya beriman, tapi juga berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. Lalu yang kedua adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Tidak ada namanya diskriminasi antara kaya dan si miskin, ataupun rakyat dan pejabat. Lalu yang ketiga adalah menghormati hak asasi dan kebebasan berpendapat. Semua warga memiliki hak untuk didengar tanpa menyinggung orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah menumbuhkan solidaritas sosial. Kepedulian terhadap fakir miskin, yatim piatu, dan sesama umat muslim adalah bentuk nyata masyarakat yang beradab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min daqri wa ansa wa ja'alna kam syu'uban wa qabila litaqarafu inna akramakum indallah atsmakum innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan suatu bangsa atau masyarakat itu sendiri bukan karena status sosialnya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, sholawat saudara sidang Jumat yang dimuliakan.
Di era modern yang penuh tantangan ini, banyak sekali tantangan membangun masyarakat madani yang sangat kompleks ya, untuk dikerjakan. Banyak yang lebih suka menyebar kebencian di media sosial ya, seperti di zaman sekarang ya, itu paling relate. Lalu ya, daripada menyebarkan kebaikan, mereka lebih suka menyebar kebencian. Lalu ya, padahal masyarakat madani menuntut kita untuk menjaga lisan, menjaga etika digital, dan menebar kasih sayang. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW yang membangun peradaban dengan akhlak, keadilan, dan ilmu. Jadi, marilah kita mulai dari diri sendiri, yaitu menjadi warga yang jujur, amanah, menghargai sesama, dan berkontribusi positif bagi lingkungan. Karena masyarakat madani bukan dibangun dengan slogan, tetapi dengan tindakan nyata dari setiap individu muslim. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Aku qauli haza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Masyarakat madani bukan sekedar istilah sosial, tetapi merupakan perintah moral dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa masyarakat beradab dibangun di atas fondasi iman, ilmu, dan keadilan. Maka dari itu, mari kita jadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berinteraksi, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di dunia nyata dan maya. Jika setiap individu berakhlak mulia dan berperilaku adil, maka akan terbentuk masyarakat yang damai, sejahtera, dan beradab. Itulah masyarakat madani yang diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsana wa ita'i dzil qurba wa yahya anil fahsya'i wal munkar wal bagri ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Jadi, ayat ini menjadi dasar utama dalam membangun masyarakat madani, masyarakat yang berkeadilan, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita berdoa agar Allah menjadikan kita bagian dari masyarakat madani yang dirahmatinya, yang menjaga persaudaraan dan memperjuangkan keadilan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, atas waktu dan perhatian yang telah disempatkan pada waktu kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama khutbah. Dan semoga semuanya diberikan rezeki yang melimpah dan ketabahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri khutbah kali ini. Semoga Jumat depan kita bisa bertemu lagi di sholat Jumat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.